Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Viral kericuhan mahasiswa dengan oknum TNI di Unimed. Tunjang ekonomi, warga di Pulau Nias dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan. Petani Kecamatan Tigandarket Karo beralih ke budidaya salak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dalam 3 hari terakhir, beredar video yang memperlihatkan kericuhan antara mahasiswa pencinta alam dengan oknum TNI di Universitas Negeri Medan. Kejadian terjadi pada Jumat siang pekan lalu dan viral di media sosial. Pihak kampus beralasan masuknya aparat ke dalam kampus karena permohonan pihak kampus untuk membantu pengamanan penertiban bangunan liar di areal kampus. Kericuhan antara mahasiswa dengan aparat keamanan kampus ini ramai diperbincangan warganet. Video kericuhan yang diambil oleh salah seorang mahasiswa tersebut terjadi persis di depan sekretariat Mapala Unimed. Tarik-menarik hingga nyaris bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan ini pun tak terhindarkan. Dibantu 3 pria yang mengenakan kaos dan celana loreng milik TNI, aparat keamanan kampus akhirnya berhasil memukul mundur para mahasiswa. Belum diketahui pasti pemicu kedua kubu tersebut terlibat pertikaian. Namun akibat kericuhan tersebut, seorang mahasiswa dari Mapala mengalami luka ringan di bagian pelipis mata dan terpaksa harus dipisum. Kalau untuk keamanan satpam di kampus, jumlahnya kami kurang valid lah Bang Meraba. Pastinya di atas 15, pasti di atas 15. Untuk pihak kepolisian 1, dari oknum tentara 3. Nah itu dia, dan waktu kami pertanyakan pertama kali orang itu sampai, ini apa, kenapa, sebetulnya orang itu tidak punya jawaban yang valid, ini kenapa dilakukan. Apakah karena, ada yang bilang karena kami melewati jam malam, jam 7 malam, ada yang bilang mau pembersihan, ada yang bilang mau penertiban. Jadi sebetulnya secara administrasi nggak jelas ini apa yang terjadi. Pokoknya mereka datang, mereka mengangkati barang di sekret, mereka bongkar. Sementara pihak Universitas Negeri Medan mengaku, gesekan kecil yang terjadi antara keamanan kampus dan mahasiswa dipicu masalah penertiban bangunan liar yang berada di sekitar sekretariat Mapala yang dituding merusak keindahan kampus. Pihak kampus juga telah melayangkan surat atau teguran kepada pihak Mapala untuk membersihkan bangunan yang ada di sekitar sekretariat Mapala. Paksa kantor sekretariat Mapala Unimed. Yang ada adalah penertiban bangunan-bangunan kecil dan barang-barang yang mengganggu keindahan di sekitaran kantor sekretariat UKM terutama di UKM Mapala yang ada beberapa hal yang mengganggu keindahan. Dan pimpinan universitas sudah menyampaikan beberapa kali peringatan kepada pengurus Mapala agar segera ditertibkan sehingga tidak mengganggu keindahan-keindahan di kantor sekretariat itu. Pihak universitas juga mengingatkan mahasiswa yang menempati sekretariat atau bangunan untuk kegiatan mahasiswa untuk tidak membangun bangunan tambahan tanpa seizin universitas. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, warga Desa Tobing Jaya, Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan bunga rafflesia atau yang lebih dikenal dengan nama bunga bangkai. Penemuan bunga langka ini berawal saat salah seorang warga sedang memanen sawit. Beginilah bunga bangkai atau yang lebih dikenal dengan nama bunga rafflesia yang tumbuh di kebun warga di Desa Tobing Jaya, Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara. Penemuan bunga raksasa ini sebelumnya sempat menghebohkan warga sekitar.
Awal mula ditemukan warga saat memanen sawit mereka di kebun. Tercium berbau aroma bangkai, warga pun langsung mencari asal-usul bau bangkai tersebut. Warga terkejut saat melihat sebuah pohon tinggi di sekitaran kebun sawit mereka berbau bangka. Penasaran dengan bunga raksasa tersebut, warga kemudian mengukur tinggi bunga yang diketahui mencapai 3 meter. Bunga Rafflesia ini diketahui jenis Rafflesia arnoldi. Diperkirakan berusia sekitar 1 minggu dan terlihat masih belum mekar. Sejak ditemukan warga, hampir setiap hari kebun sawit milik Halil Nasution ramai dikunjungi warga untuk melihat pertumbuhan dan melakukan foto selfie di bunga Rafflesia arnoldi ini. Hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, itu kejadian jam 9 pagi. Waktu itu saya mengerahkan anggota saya di kebun kami ini untuk menyemprot. Jadi jam 8 pagi, terus jam 9 pagi saya ngontrol lagi. Dia udah berhenti takut melihat ada bunga raksasa itu, katanya takut dia hantu ini, si pari katanya. Saya bilang itu bunga Rafflesia, udah terus aja nyemprotnya gitu. Jadi padahal minggu yang lalu kami manen di sini tidak ada ini, belum kami jumpai. Jadi ini pada hari 2 hari yang lalu lah, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 kami temukan di sini. Gitu. Setelah temukan apa yang kita lakukan, Pak? Kami memagar ini, takut kalau ada orang nanti melihat nanti dia jatuh ke situ karena licin mungkin atau apa, kami buatkan pagar itu hari itu juga. Kan kami orang bilang ini tanaman langka dilindungi katanya gitu, jadi ya kita pun dalam usaha melindungi juga mungkin biar karena mungkin dilestarikan atau bagaimana gitu. Makanya pertama kami buat ini, ada banyak juga orang kesini melihat ini, jadi biar jangan rusak dia. Untuk menjaga kelestariannya, pemilik kebun memasang pagar pembatas karena lokasi tumbuhnya bunga Rafflesia arnoldi tepat berada di tebing. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kelima tahanan Polsek Pulau Raja Asahan yang kabur dengan cara membobol ruang tahanan dengan sendok berhasil diringkus petugas. Di tempat terpisah, 4 dari tahanan yang kabur tersebut terpaksa ditembak petugas karena melawan saat disergap. Dalam kurun waktu 8 hari, kelima tahanan Polsek Pulau Raja yang sempat kabur pada bulan September lalu berhasil dibekuk Satreskrim Polres Asahan, Sumatera Utara. 4 dari 5 tahanan ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat hendak disergap petugas. Sementara 1 lainnya menyerahkan diri didampingi pihak keluarga. Dalam pelariannya, para tahanan kabur hingga ke Provinsi Riau dengan berpindah-pindah tempat. Seorang tahanan mengaku kabur lantaran bosan terkurung dalam jeruji besi. Menurut polisi, kelima tahanan ini sebelum kabur telah merencanakan 3 hari sebelumnya dengan membuat sendok sebagai alat untuk merusak tali besi dan ventilasi udara ruangan tahanan. Dan aksi tersebut dilakukan saat petugas lengah. Pakai alat apa bang berusaha merusak? Pakai sendok pendek, sendok sama pisau pendek segini. Segini lah pendek. Kenapa nih kabur? Niat kaburnya mau ngapain? Nah, Kenapa? Tahu Pak, suntuk di dalam. untuk dalam. Iya. Di mana tahanan yang melarikan diri itu ada sebanyak 5 orang. Yang pertama Ramadana Ritonga alias Dana, kemudian Aminuddin alias Amin, kemudian Ihsan Aliardi alias Ali, yang keempat adalah Dedi Alfian Nasibuan alias Ian, yang kelima Wahidin alias Sudin. Kemudian dari tim yang dibentuk itu untuk mengejar para tersangka, kemudian kita melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kurang lebih 100 orang di DPRD Sumatera Utara mulai dari pegawai hingga anggota Dewan menjalani swab tes gelombang kedua di gedung Dewan. Tes usap ini dilakukan menyusul 5 orang, 3 diantaranya anggota Dewan dinyatakan positif COVID-19. Swab tes gelombang kedua ini dilakukan terhadap pegawai dan anggota dewan yang belum sempat menjalani tes gelombang pertama pada Selasa pekan lalu. Kurang lebih 100 orang mulai dari pegawai baik ASN maupun non-ASN, termasuk anggota dewan, menjalani tes usap COVID-19 tersebut. Langkah ini ditempuh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 guna mendeteksi dini penyebaran virus corona di gedung dewan, setelah sebelumnya 5 orang yang bekerja di gedung itu terkonfirmasi positif COVID-19. 3 di antara 5 orang positif merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dan kini sudah bekerja kembali setelah sebelumnya menjalani karantina dan hasil tes usap terakhir dinyatakan negatif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Sumatera Utara untuk melakukan tes usap terhadap 300 lebih pegawai dan anggota dewan. Sebelumnya sebanyak 201 pegawai telah menjalani tes usap pada Selasa pekan lalu. Namun, hingga kini hasilnya belum keluar. Pak, ini langkah selanjutnya Pak, apabila ada ditemukan positif dari hasil swab pertama dan kedua ini Pak, apa tindakan yang dilakukan? Ya tentu mengikuti ketentuan sebagaimana protokol kesehatan. Artinya siapa yang terpapar, siapa yang positif, ya aktivitas kegiatan mungkin akan dikurangi. Ya harus mengisolasi. Isolasi apakah secara mandiri maupun isolasi yang dilakukan secara umum begitu. Berarti tidak ada penutupan sementara ya Pak ya? Tidak. Kita hanya akan melakukan pencegahan. Artinya kan gedung dewan ini juga kan bagian dari tempat berkumpulnya masyarakat. Ya, termasuk kita kawan-kawan wartawan kan di sini. Jadi kemungkinan untuk terjadinya kerumunan itu yang membuat kemungkinan berkembangnya virus tadi ini yang perlu diantisipasi. Maka kita lakukan kegiatan swab sehingga kita bisa mengetahui lebih awal. Artinya hanya pendeteksian awal. Apabila diketahui positif ya silakan untuk diisolasi. Selain swab test, petugas juga telah menyemprot disinfektan di seluruh ruangan dan areal gedung dewan untuk mencegah penyebaran virus itu. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Pematang Siantar pada 9 Desember mendatang, Polres Pematang Siantar menggelar deklarasi pilkada damai dan deklarasi mematuhi protokol kesehatan serta penandatanganan Fakta Integritas Netralitas Personil Polres Pematang Siantar. Wakil Wali Kota Pematang Siantar Togar Sitorus menghadiri deklarasi pilkada damai dan deklarasi mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada. Deklarasi digelar di Aula Widya Satya Brata Polres Pematang Siantar. Dalam acara tersebut, sekaligus penandatanganan Fakta Integritas Netralitas Personil Polres Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, serta damai apabila semua pihak menaati peraturan yang telah berlaku. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pematang Siantar Togar Sitorus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ini merupakan tekad dan semangat untuk menyukseskan pilkada di Kota Pematang Siantar tahun 2020. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah turut dalam deklarasi damai ini dan sekaligus tetap mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada di Kota Pematang Siantar. Hal ini sangatlah penting bagi kita semua dengan harapan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pelaksanaan pilkada di Kota Pematang Siantar tahun 2020 tetap berjalan dengan sukses dan lancar. Kita ketahui bahwa tahapan pemilu sampai saat ini masih berjalan lancar dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya harapan kita semua hal ini akan
terus dapat dipertahankan hingga sampai tahap akhir selesai. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Margandalingga dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Frans Kisin Panjaitan, Ketua KPU Kota Pematang Siantar Daniel Dolok Manopang Sibarani, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Muhammad Syafi Siregar, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mardiana. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, keterpurukan ekonomi khususnya para petani di Pulau Nias menjadi keluhan utama selama ini, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Akibat hasil komoditi pertanian sangat rendah di pasaran, melalui sejumlah kegiatan pembangunan menjadi salah satu lahan pekerjaan bagi warga setempat untuk menunjang kebutuhan keluarga. Dari sejumlah paket pembangunan yang dikucurkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Pulau Nias yang menjadi salah satu lahan pekerjaan untuk warga di sekitar lokasi pembangunan. Sehingga perekonomian warga di Pulau Nias sedikitnya dapat tertolong melalui pembangunan tersebut. Kepala UPTJJ Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Ekuator Jaya Daily di lokasi kegiatan pembangunan menegaskan kepada pihak pelaksana untuk tetap melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja. Karena dengan itu, menurut Ekuator Jaya Daily, dapat terciptanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak pelaksana hingga selesainya pembangunan. Karena kegiatan ini telah kita mulai, dan saya sebagai KPA akan melihat dan monitoring sistem kerja kontraktor, baik itu bangunan pendukung dan termasuk juga pekerjaan utama, pekerjaan hot mix. Nah, ini tindak lanjut dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tahun ini akan kita bangun jalan dari Sawe menuju Lotu sepanjang 1,5 km dengan konstruksi hot mix dan ditambah dengan bangunan-bangunan pendukung. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiga Darket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memilih beralih ke budidaya salak, di mana salak ini merupakan tanaman yang mampu bertahan dibanding dengan tanaman lainnya. Selain itu, tingkat permintaan pasar akan buah salak sangat tinggi, dengan harga jual berkisar Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Inilah suasana ladang salak milik Kamperas Terkelin Purba yang berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiga Darket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dengan tanah seluas 7.000 meter persegi yang berada di kaki Gunung Api Sinabung ini, ditanami dengan berbagai macam jenis salak, mulai dari salak madu, salak super, dan salak Bali. Sebelumnya di lokasi ini, ditanami berbagai macam tanaman, mulai dari tanaman muda, hingga tanaman buah-buahan seperti alpukat, durian, dan coklat. Namun akibat erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi sejak 2010 silam, seluruh tanaman miliknya mati akibat debu vulkanik dan lahar hujan Sinabung. Melihat hal tersebut, sejak tahun 2016, Kamperas Terkelin Purba memilih untuk melakukan budidaya salak. Tanaman salak adalah salah satu tanaman yang mampu bertahan di tengah erupsi Gunung Api Sinabung. Pasalnya, erupsi sendiri hanya berdampak pada kebersihan kulit luar dan tidak mengganggu kualitas buah sama sekali.
Di masa pandemi COVID-19 saat ini, salak juga mampu bertahan dengan harga yang relatif stabil, yakni Rp9 atau Rp10.000 per kilogramnya. Bahkan dirinya mengaku kewalahan untuk menutupi permintaan pasar yang meminta buah salak sebesar 10 ton per minggunya. Memang saat ini saya juga ada menanam tanaman muda seperti bawang, tomat, cabai, daun pre. Ketika datang erupsi Sinabung, semua gagal tanaman saya. Modal pun tidak kembali, bahkan harus saya beralih. Tetapi setelah saya amati, walau ada 2 segmen, adanya erupsi Gunung Sinabung yang dekat Hutan Baru ini salah satu desa yang berada di lereng Gunung Sinabung. Dan akibat pandemi COVID-19, kita tahu bersama-sama, semua hasil pertanian, hortikultura maupun buah-buahan, murah semua. Tetapi salak, sampai saat ini, harganya Rp9.000, Rp9.500, Rp10.000 per kilo. Bahkan pengumpul-pengumpul salak sangat sulit untuk mendapatkan yang petani untuk menjual salak. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat sekitar untuk berbudidaya salak. Dengan demikian, petani dapat bangkit kembali dari keterpurukan di tengah 2 bencana, yakni erupsi Sinabung dan COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarena TV. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa. Bandung Zoo mendapatkan 2 anak merak hijau dari hasil inkubasi selama 3 minggu. Selain menambah koleksi, kehadiran 2 ekor anak merak ini pun menghiasi Hari Satwa Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Oktober kemarin. Penetasan ini kali pertama yang dilakukan Bandung Zoo dengan campur tangan manusia dari upaya pengawinan, penetasan, serta pemeliharaan 3 bulan pertama. Inilah 2 ekor anak merak hijau anggota baru Bandung Zoo Bandung, Jawa Barat. Burung dengan nama latin Pavomuticus ini menetas sejak 1 bulan lalu setelah mendapatkan inkubasi oleh petugas selama 3 minggu. Dari 14 telur yang diamankan petugas untuk dimasukkan ke dalam inkubator, baru 2 telur yang menetas dan sisanya masih proses inkubasi serta gagal menetas karena berbagai penyebab. Menurut pengawas burung merak Bandung Zoo, Panji Ahmad, keberhasilan melalui proses inkubator mencapai 80%. Lebih tinggi jika dibandingkan penetasan alami. Namun, kesulitan mengembangkan burung merak tidak hanya proses inkubasi, melainkan 3 bulan pertama sejak penetasan. Itu di bawah 80%. Nah, karena kan seperti ini. Jadi, ketika secara alami itu si betinanya kan seharusnya dia itu tidak meninggalkan, tapi kan dia harus makan. Nah, biasanya ketika si betina ini makan, biasanya ada gangguan gitu. Entah dia diganggu oleh betina lain atau dikejar oleh jantan untuk dikawin lagi. Nah, biasanya di situ akan merusak ritmenya dia. Menurut Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafei, kehadiran 2 ekor merak ini mewarnai Hari Satwa Sedunia yang diperingati tiap tanggal 4 Oktober dan diharapkan menjadi sumbangsih bagi dunia konservasi hewan endemik. Hari ini, Minggu 4 Oktober, adalah Hari Satwa Sedunia. Kami Kebun Binatang Bandung mempersembahkan ada 2 ekor merak hijau yang kebetulan baru sebulan terakhir menetas. Tadi sudah kita lihat sama-sama. Alhamdulillah itu persembahan kita untuk dunia konservasi. Di Bandung Zoo ini terdapat 21 burung merak baik berwarna hijau maupun biru. Burung-burung endemik ini terdapat di 3 kandang di Bandung Zoo ini dan sebagian kerap dilepas liarkan dari kandangnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.